Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan rangkaian pertama. Kitab 5 serangkai. Cobalah saudara-saudara merenung-renungkan bahwa matahari itu besarnya lebih kurang 1.300.000 kali sebesar bumi. Bahwa bintang-bintang itu pada umumnya sama besar dengan matahari, bahkan ada yang lebih besar. Sedang banyaknya bintang yang telah diketahui orang saja ada lebih kurang 24 juta buah. Bukanlah sudah tak terkira lagi bagi kita. Bagaimana luasnya alam yang diciptakan Tuhan itu. Nama-nama bintang, sayarah, dan besarnya dibandingkan dengan bumi, kemudian lamanya mengedari matahari, dan jauhnya dari matahari dengan ukuran kilometer. Bintang Utarit 0,37 kali dibanding bumi, 88 hari mengedari matahari, 570.000 kilometer jauhnya dari matahari. Bintang Zahra 0,95 kali dibandingkan dengan bumi, 224 hari mengedari matahari, 1.081.000 kilometer dari matahari. Bintang Marik 0,53 kali dari bumi, 1 tahun 321 hari mengedari matahari, 2.278.000 kilometer jaraknya dari matahari. Bintang Mustari 11,07 kali dibanding dengan bumi, 11 tahun 314 hari mengedari matahari, 7.778.000 kilometer jaraknya dari matahari. 5 bintang Zuhal 9,31 kali dibanding dengan bumi, 29 tahun 107 hari mengedari matahari, 14.260.000 kilometer jaraknya dari matahari. Bintang Uranus 392 kali dibanding besarnya bumi, 34 tahun 7 hari lamanya mengedari matahari, 286 juta 200.000 kilometer jaraknya dari matahari. Neptunus 488 kali besarnya dibandingkan dengan bumi, 164 tahun 280 hari lamanya mengedari matahari. 4.493 juta kilometer jaraknya dari matahari. Sedangkan bumi lamanya mengedari matahari 365,24 hari. Dan jauhnya dari matahari 145.500.000 kilometer. Marilah saudara-saudara ikut sedikit lagi buat menengok kebesaran alam dan sudah tentu kemahabesaran yang menciptakannya. Matahari yang bermiliun kali besar bumi itu panasnya tiada terhingga dan tak dapat kita misal-misalkan. Buktinya saudara-saudara berdiri pada panas matahari. Bukankah tiada tertahan jika berlama-lama? Padahal jarak antara matahari dan saudara sendiri ada sekitar 14.450.000 kilometer. Bukankah ini jarak yang amat jauh? Cobalah pula pergi ke dapur, mendekatkan saudara kepada apinya yang berantara dengan saudara hanya 3 meter saja. Saya percaya, biar berapa lama pun saudara akan berdiri, tidak akan berbahaya oleh kepanasan. Tidakkah demikian? Itu masih belum panas. Ada lagi yang lebih panas dari matahari, yaitu bintang Vega, An-Nisrul Waqi,
cahayanya lebih kurang 100 kali lebih keras dari cahaya matahari. Dan jauhnya dari bumi ada 140 triliun mil. Begitulah kebesaran Allah, tak dapat manusia menghitungnya. Matahari itu saja ada bermiliun kali dari sebesar bumi ini. Sedang bintang-bintang yang sama besarnya dengan matahari itu ada bermiliunan buah pula. Belum lagi bintang-bintang yang lebih besar dari matahari. Belum pula terhitung jaraknya di antara masing-masing bintang itu bermiliun-miliun kilometer pula. Alangkah luasnya cakrawala yang menjadi tempat bintang-bintang itu beredar. Dapatkah manusia menyelidiki keadaan dalam tiap-tiap bintang itu? Dapatkah manusia pergi ke sana? Dari mulai dunia berkembang sampai masa sekarang ini, pertanyaan-pertanyaan itu masih tetap tinggal pertanyaan. Kenyataan-kenyataan menunjukkan bahwa manusia tidak akan dapat sampai ke sana, betapa lagi hendak menyelidiki isinya. Entahlah di masa-masa yang akan datang. Pada waktu-waktu yang belakangan ini, orang-orang ahli di Amerika asyik berdaya upaya hendak pergi ke bintang Mars, yaitu sebuah bintang yang keadaannya tiada berapa bedanya dengan bumi kita ini, serta yang paling terdekat ke bumi. Alangkah jauhnya letak bintang-bintang dari bumi. Walaupun bintang-bintang itu jauh letaknya dari bumi, tetapi dapat juga kita lihat. Itulah membuktikan bahwa bintang-bintang itu amat besar, yaitu beribu-ribu kali besar dari bumi dan beribu-ribu kali seberat bumi. Ya, alangkah besarnya dan beratnya matahari, bumi, bulan, dan bintang-bintang itu semuanya terapung-apung dan melayang-layang di lapangan udara yang tidak dapat dihinggakan luas gelanggang peredarannya. Sesudah kita dapat memperhatikan betapa besar berat peredarannya, sesudah kita dapat memperhatikan betapa besar berat peredarannya, jauh, panas, barang-barang tersebut, ambillah perbandingan dari kita yang beratnya hanya 100 kilogram, tidak lebih. Perkirakanlah bekas-bekas perbuatan Allah itu. Insyaallah patut benarlah manusia itu mengucapkan Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, Allah Pengasih, Allah Penyayang, Allah Pemurah, Allah Memelihara, Allah Menjadikan, seterusnya. Sebutlah dalam hati, Allah, 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 Allah. Jangan berkeputusan, malahan berkekalan dan berkepanjangan. Berkekalan mengingati Allah, itulah azas dan tujuan daripada tarekat Naqsabandiyah. Sekiranya lidah kita telah mengatakan Allahu Akbar, padahal hati kita tidak tahu hingga mana besarnya kekuasaan Allah itu, sama halnya dengan seorang menteri dalam melaksanakan permainan komedi atau tonel mengatakan, ampun Tuanku Syah Alam yang pemurah dan pengasih, dan lain-lain. Padahal dalam hati menteri itu ketawa. Ia hanya berkata pura-pura saja. Perasaan takut dalam hatinya tak ada. Hanya sekedar ucapan di mulut saja. Berilmu pengetahuan terlebih dahulu, barulah kita takut kepada Allah. Setelah kita berpakaian dengan pakaian takut kepada Allah, barulah kita mendapat kemuliaan pada sisi Allah. Seperti firman Allah maksudnya kira-kira. Sesungguhnya orang yang termulia di antaranya pada sisi Allah ialah orang yang lebih takutnya kepada Allah. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah ialah hambanya yang pandai. Sekiranya telah diketahui berapa besar matahari, bumi, bulan, dan bintang, dan kita ketahui pula berapa beratnya benda-benda yang tersebut, dan diketahui pula betapa panasnya, dan diketahui pula betapa jauh jalan gelanggang peredarannya, sesudah itu barulah perasaan takut kepada Allah bergelora di dalam batin kita. Kesimpulannya, mempelajari ilmu bintang atau ilmu falak itu fardu kifayah untuk menguatkan keimanan dan keislaman, menghilangkan takabur dan sombong, dan untuk pelaksanaan ekonomi dan pergaulan sosial dengan seluruh bangsa-bangsa di dunia. Menurut penyelidikan ahli-ahli falak pada masa belakangan ini telah diketahui
bahwa bintang-bintang yang mempunyai cahaya sendiri ada lebih 50.000 juta banyaknya dan masing-masing jauh lebih besar daripada bumi kita. Semua bintang-bintang itu diantaranya bumi, bulan, dan matahari mengambil tempat pada lapangan yang jika diacik-acikan, diandai-andaikan, diberi berbatas, menyerupai sebuah lens yang besar yang mempunyai baris menengah 50.000 tahun perjalanan sinar panjangnya. Perjalanan sinar dalam 1 sekon 300.000 kilometer. Jadi panjang baris menengah yang tersebut adalah 50.000 kali 365 kali 24 kali 60 kali 60 kali 300.000 kilometer, yaitu 473 triliun 40 triliun kilometer. 473.040 triliun kilometer panjangnya. Lens itu kira-kira 1/5 dari panjang baris menengahnya. Jika diingat panjang sumbu bumi kita itu hanya kira-kira 13.000 kilometer, nyatalah bahwa bumi yang kita anggap telah amat besar itu seperti tak ada artinya dalam kumpulan bintang-bintang itu. Telah kita ketahui bahwa bumi ini berpusing pada asnya dan barat ke timur, dan itulah dari barat ke timur, dan itulah yang menyebabkan ada siang dan malam, dan sementara berpusing itu ia berjalan mengedari matahari yang sekali edar disebut orang 1 tahun. Lain daripada itu, ia turut pula lagi beredar bersama-sama dengan bintang-bintang yang berpuluh ribu juta itu memusingi sumbu lens yang tersebut, dan satu kali pusing kira-kira 100 juta tahun lamanya. Perjalanan segala bintang-bintang itu tidak sama derasnya dalam peredaran bersama itu. Yang jauh dari as lebih deras daripada yang dekat kepada as. Menurut penyelidikan, deras perjalanan bintang-bintang peminggir kira-kira 20 km dalam 1 sekon. Jadi 1.200 km dalam 1 menit. Masya Allah. Atau 72.000 km per jam, yaitu lebih 100 kali cepat kapal terbang yang telah dibangga-banggakan oleh manusia pada zaman ini. Cobalah hitung panjang perjalanannya, 100 juta tahun itu. Matahari yang kita anggap selama ini ada tetap rupanya turut juga dalam peredaran bersama itu, dan adalah deras perjalanannya sama dengan deras perjalanan bintang-bintang kelompoknya. Dan adalah jauh letaknya dari as kira-kira 1/5 jarak as ke pinggir lens. Demikian juga letak bumi kita. Karena jarak matahari dengan bumi boleh dikatakan sebagai tak ada artinya dibanding dengan lapangan lens yang maha luas itu. Amat banyak di antara bintang-bintang itu yang mempunyai peredaran sendiri-sendiri di samping peredaran bersama-sama itu. Dan berjuta-juta banyaknya yang jauh lebih besar serta jauh lebih keras cahayanya daripada matahari kita. Besar matahari ada 1.331.000 kali sebesar bumi ini. Dan ada bintang yang cahayanya 100 kali sekeras cahaya matahari. Ada lagi tampak bintang-bintang yang terpencil letaknya, akan tetapi bagaimana keadaannya masing-masing tidaklah diketahui. Marilah kita merenung-renungkan akan keadaan bola-bola raksasa yang demikian besar serta berpuluh-puluh ribu miliun banyaknya, masing-masing mengambil tempat di angkasa, tergantung, tidak bertali, dan setengah diantaranya sambil berpusing pada asnya, beredar lagi pada peredaran sendiri-sendiri, serta turut pula mengambil bahagian dalam peredaran bersama itu dengan tidak pernah bertabrakan, berlanggar ataupun bersenggol yang satu dengan lainnya. Maka sungguh-sungguh mengakulah kita dengan segenap hati akan kemahakuasaan dan kemahabijaksanaan pencipta dan pengatur cakrawala yang maha hebat itu. Topik sekarang, setiap barang yang ada, pasti ada yang mengadakannya. Setiap barang yang teratur jalannya,
tentulah ada pula yang mengaturnya. Gubuk-gubuk bambu yang sangat bersahaja pun tak dapat tidak mesti ada yang membuatnya. Baharulah ia ada. Tak dapat tidak mesti ada yang menjadikan dan mengatur dia. Jika ada orang yang berkeras mengatakan pondok bambu itu tidak ada yang membuatnya, tetapi terjadi dengan sendirinya, tak dapat tidak segala orang, bahkan anak-anak pun akan mengatakan bahwa orang itu tidak waras pikirannya alias gila. Sebab itu amat heranlah kita kalau masih ada orang yang menyangka bahwa semesta alam ini terjadi dengan sendirinya, ataupun masih ada yang masih ragu-ragu tentang adanya yang menjadikan atau yang menciptakannya. Yang menjadikan alam itu tidak dapat dilihat dengan mata kepala seperti orang yang membuat pondok bambu itu. Tiap-tiap kejadian pada alam itu lebih dahulu didahului oleh sebab-sebab dan oleh setengah orang. Sebab-sebab itulah disangkanya yang menjadikan sesuatu itu. Jadi seolah-olah ia terjadi sendiri. Marilah di sini kita mengambil misal bagaimana terjadinya hujan. Telah sama kita ketahui mula-mula air laut atau air sungai meluap sebab kena panas matahari. Uap itu naik ke atas sebab lebih ringan dari udara dan disebut awan. Awan itu mengembara di angkasa sebab diembus angin. Dalam pengembaraan itu ia bertemu dengan hawa yang dingin dan hawa itu menjadi dingin sebab bersentuh dengan hutan rimba yang ada di gunung-gunung. Awan yang telah cukup dinginnya berubah kembali menjadi air dan titik ke bumi disebut hujan. Segala sebab-sebab yang disebut itulah agaknya yang menjadi dinding. Makanya setelah orang menjadi ragu-ragu atau sama sekali tidak tahu siapakah yang sebenarnya menjadikan hujan itu. Hujan itu terjadi dari uap yang ada di muka bumi. Air itu adalah persenyawaan daripada anasir yang dinamai orang Zuhstop dan Waterstop. Zuhstop dan Waterstop itu bagaimana terjadi dan siapa yang menjadikannya? Akan menjawab pertanyaan itu, marilah kita ambil dan kita bicarakan dahulu suatu misal yang lebih ringkas. Bukalah sebuah jam yang segala jamnya berjalan dengan baik. Apabila diperhatikan tampaklah jarum sekonnya berjalan. Sebab digerakkan oleh sebuah roda gerigi. Roda gerigi ini ada berhubungan dengan roda gerigi yang lain, yang tugasnya menggerakkan jarum menit atau jarum panjang. Roda gerigi yang kedua itu berhubungan dengan sebuah roda gerigi yang kerjanya memusing jarum pendek. Maka apabila diperhatikan lebih jauh, tampaklah bahwa roda gerigi yang pertama tadi itu adalah digerakkan oleh selingkar pegas atau per, dan pegas itu selalu mengorak lingkarnya perlahan-lahan. Nyatalah sebabnya jam itu hidup dan segala jarum-jarumnya berjalan dengan teratur adalah karena tenaga selingkas pegas dan beberapa buah jentera gerigi. Dipandang sepintas lalu adalah jam itu dihidupkan oleh tenaga dari bahagian-bahagiannya sendiri. Akan tetapi demi dipikirkan lebih lanjut siapa yang membuat pegas dan jentera-jentera gerigi itu, atau yang membuat jam itu segenapnya, nyata bagi kita bukannya bahagian-bahagian yang tersebut tadi, tetapi manusia ahli pembuat jam, dan manusia itu asing sekali keadaan dan sifat-sifatnya daripada jam. Demikianlah kira-kira halnya dengan alam ini. Meskipun bahagian-bahagian alam itu kita lihat terjadi oleh karena disebabkan oleh bahagian yang lain, seperti misal yang disebut dahulu, hujan terjadi daripada awan dan awan terjadi dari uap air. Uap itu asalnya daripada air dan air itu terjadi daripada persenyawaan Zuhstop dengan Waterstop. Tetapi apabila dipegang puncaknya, segala-galanya itu baik sebab baik musabab adalah dijadikan oleh pencipta semesta alam,
yang keadaan sifat-sifatnya asing sekali daripada alam. Sebagai misal di atas tadi, manusia lain sekali daripada jam. Yang membuat jam ialah manusia, dan manusia itu tidak sebangsa dengan jam yang dibuatnya. Yang menjadikan semesta alam ialah Allah, dan Allah tentu tidak sebangsa dengan alam yang dijadikannya. Di dalam agama Islam, Tuhan itu disebut Allah. Allah itu Maha Esa. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah, karena segala sesuatu itu ialah alam atau makhluk, dan alam tidak sebangsa dengan Allah. Allah itu Maha Kuasa. Ingatlah kekuasaan yang menjadikan dan memperedarkan bintang-bintang yang sangat besar-besar, yang berpuluh ribu juta banyaknya. Jadi Allah itu Maha Esa, Maha Kuasa, dan Maha Bijaksana. Demikianlah rangkaian pertama. InsyaAllah kita lanjut pada rangkaian kedua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.